Shalom, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, senang sekali malam hari ini kita kembali berjumpa untuk bersama-sama kita beribadah, menyembah dan memuliakan Tuhan di dalam ibadah rumah tangga. Mari kita mempersiapkan diri. Di hari Jumat 5 Maret 2021 hari ini kita akan masuk di dalam ibadah dengan bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 13 ayat 1 sampai 3. Allah Bapa Tuhan. Menyatukan hati kita berdoa. Ya Allah Bapa Tuhan, Juru Selamat kehidupan kami, pelindung di dalam setiap keadaan. Ya Allah, kami bersyukur karena malam hari ini kembali Engkau memberi kami kesempatan untuk bertemu dengan Engkau di dalam persekutuan ini. Di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami Bapa, kami mengundang Engkau untuk hadir di tengah-tengah kami. Di tengah-tengah keluarga lepas keluarga, untuk memberkati kami dan mengaruniakan kepada kami hikmat untuk sungguh-sungguh boleh menyadari dan merasakan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan ibadah rumah tangga malam hari ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu ya Allah. Biarlah Roh Kudus-Mu menutup bungkus setiap rumah di mana kami beribadah, sehingga tidak ada godaan kuasa kegelapan yang dapat mengganggu kami ketika beribadah. Begitu juga dengan perlengkapan yang kami pakai, sinyal dan hal-hal lain yang kami perlukan. Tuhan juga berkenan mengurapi semuanya, sehingga pelayanan malam hari ini menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami memulai ibadah rumah tangga ini hanya di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dua bacaan puji dan janji hari ini akan mendasari kita di dalam beribadah. Yang pertama dari kitab Amsal pasal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Bacaan kedua terambil dari Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hari ini firman Tuhan berbicara supaya kita gak khawatir.
Ketika banyak hal yang kita temui di dalam situasi pandemi sekarang ini, bahkan kesulitan demi kesulitan, tantangan dan penderitaan mewarnai keseharian kita. Tetapi firman-Nya mengingatkan, janganlah hendaknya khawatir tentang apapun juga. Kita tahu jelas kenapa Allah menasehatkan kita supaya kita tidak khawatir. Sebab kita memiliki Allah yang luar biasa. Penulis Amsal mengatakan bahwa nama Tuhan itu menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Jadi saudara-saudara, kenapa Tuhan menghendaki supaya kita enggak khawatir? Karena kita punya Tuhan Allah yang luar biasa. Ketika tanda-tanda kekhawatiran itu mulai menghampiri dari berbagai masalah-masalah yang kita hadapi, maka berlarilah kepada Tuhan, maka engkau akan selamat. Datanglah kepada Tuhan, maka engkau akan menemukan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Amin. Mari kita mempersiapkan diri untuk masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian, selidiki aku, lihat hatiku. Kami bersyukur untuk kebaikan demi kebaikan yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami Bapa, yang tak pernah habisnya di dalam kehidupan ini, yang seharusnya membuat kami tidak khawatir lagi akan apapun, sebab kami memiliki Engkau. Bapa, di tengah segala kebaikan-Mu, kami menyadari bahwa kami masih suka mendukakan hati Tuhan dengan melakukan banyak pelanggaran dan dosa. Oleh karena itu ya Bapa, berkenan kiranya Engkau mengampuni kami, melayakkan kami untuk menerima jamahan kasih-Mu melalui pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Dan Tuhan sendiri menuntun kami agar kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang teruji imannya di
Di tengah berbagai tantangan yang kami hadapi, kami tetap kuat berpaut kepada Engkau di dalam iman percaya. Bapa di surga, urapilah setiap umat-Mu yang malam hari ini dengan sungguh-sungguh telah mempersiapkan hati untuk mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Tuhan kiranya berkenan berbicara atas kami secara pribadi, agar betul ya Tuhan kami boleh dibentuk dan bertumbuh di dalam iman serta menjadi semakin kuat. Hamba yang Tuhan pakai untuk memberitakannya Engkau urapi dan kuduskan. Di dalam segala keterbatasan hamba, Engkau di dalam kuasa-Mu berbicara atas kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan merenungkan sabda Tuhan dari surat 2 Korintus pasal 13 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-9. 2 Korintus pasal 13 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-9. Mari kita perhatikan Alkitab kita, saya akan membacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaraan aku dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian maka kamu tidak tahan uji. Tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Sebab kami bersuka cita apabila kami lemah dan kami kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengar, merenungkan dan melakukan sabda Tuhan ini dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Salam. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Saya berharap saudara-saudara tetap berada di dalam keadaan sehat dan dalam situasi sekarang masih setia untuk menaati setiap protokol kesehatan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di awal perenungan ini saya mengajak kita untuk bertanya pada diri kita sendiri. Sudahkah saya tahan uji? Sudahkah saya tahan uji? Saudara-saudara, mungkin pertanyaan ini adalah salah satu pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab. Apalagi ketika kita sedang menghadapi berbagai pergumulan dan tantangan hidup. Di zaman pandemi seperti sekarang, iman kita betul-betul diuji. Ketika kita belum tahu dengan pasti sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Dan bagaimana kita akan melanjutkan kehidupan kita ke depan. Saudara-saudara, untuk menjadi orang percaya, ternyata tidak cukup hanya menjadi Kristen. Tetapi kita harus mengalami hidup bersama dengan Kristus. Kita harus memiliki iman yang kuat supaya kita tetap bergantung kepada Dia, hidup di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Oleh karena itu, iman itu perlu diuji. Apakah ia betul-betul kuat atau justru dia lemah? Saudara-saudara, malam hari ini kita melihat surat Paulus kepada jemaat di Korintus.
Di akhir-akhir suratnya, di bagian nasihat-nasihat terakhir, Paulus dengan tegas berbicara dan mengajak jemaat untuk menguji iman mereka dan menyelidiki diri. Saudara-saudara, tentu ada alasan kenapa Paulus sampai berbicara tentang hal ini. Yang perlu kita ketahui kembali bahwa jemaat di Korintus ini terkenal dengan jemaat yang bergairah secara rohani, yang pertumbuhannya sangat baik, kemudian bersemangat, mereka begitu haus akan karunia-karunia rohani, sehingga satu dengan yang lain selalu berusaha untuk bisa menerima karunia rohani. Tetapi di sisi yang lain, kehidupan moral mereka masih dalam kehidupan duniawi. Karena kita tahu bagaimana lingkungan yang ada di sekitar jemaat atau di tengah-tengah kota Korintus. Terlebih lagi ketika muncul nabi-nabi palsu, di mana jemaat membuka diri mereka terhadap pelayanan-pelayanan nabi-nabi palsu ini. Sehingga sedikit tidaknya mereka juga terpengaruh, dan sebagai dampaknya mereka mengalami kelemahan iman. Oleh karena itu dengan tegas Paulus sebenarnya dalam bagian terakhir ini berbicara supaya jemaat menguji iman mereka. Tetap kuat gak? Menyelidiki diri mereka. Betul-betul gak hidup di dalam Kristus dan Kristus di dalam mereka. Nah saudara-saudara, kalau kita mulai perhatikan di ayat yang ketiga. Karena kamu ingin suatu bukti dan seterusnya. Sebenarnya bukti apa sih yang ingin atau dituntut oleh jemaat terhadap Paulus? Saudara-saudara, tampaknya jemaat di Korintus karena pengaruh-pengaruh nabi palsu mulai meragukan Paulus sebagai seorang rasul. Sehingga mereka meminta bukti atau menuntut bukti bahwa Paulus betul-betul diutus oleh Kristus. Jadi memang agak susah untuk dibuktikan jika memang mereka masih mencurigai Paulus bukan diutus oleh Tuhan. Memang ini salah satu tantangan berat yang dialami oleh Paulus ketika pengaruh dari nabi-nabi palsu itu muncul dan mempengaruhi kehidupan jemaat. Yang notabene memang secara lahiriah mereka lebih terkenal, lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan Paulus. Sehingga karena pengaruh itu jemaat lagi-lagi mempertanyakan dan meragukan pelayanan Paulus. Tetapi di dalam bagian surat yang terakhir ini, Paulus kembali menegaskan bahwa dengan ilham dari Allah dan otoritas dari Kristus, ia melayani sebagai rasul. Ia melayani sampai ke berbagai jemaat termasuk ke Korintus. Yesus yang mengutusnya ini jugalah Yesus yang berkuasa atas kehidupan jemaat di Korintus, baik secara pribadi maupun juga di dalam kehidupan berjemaat. Lalu di dalam ayat yang keempat Paulus menyinggung sedikit tentang kelemahan dan tentang kuasa. Kristus yang nampaknya lemah oleh karena kematiannya, tetapi di dalam kuasa Allah ia hidup. Demikian juga Paulus yang secara fisik mungkin lemah, tetapi diberi kekuatan untuk bisa menjalani pelayanan, dan kita bisa tahu sekarang bahwa pelayanan Paulus itu pelayanan yang luar biasa. Sebagian besar dari perjanjian baru itu adalah suratnya. Jadi kalau kita melihat di sini kuasa Allah begitu nyata di dalam kelemahan-kelemahan Paulus yang selama ini dijadikan sebagai alasan untuk meragukan Paulus sebagai seorang rasul. Orang-orang di Korintus beberapa meragukan Paulus juga karena Paulus sering dibanding-bandingkan dengan nabi-nabi palsu yang memiliki pengaruh yang lebih besar di tengah-tengah jemaat. Tetapi Paulus betul-betul menunjukkan bahwa kekuatan ia untuk melayani jemaat itu tidak berasal dari dirinya sendiri. Sehingga it's okay lah kalau jemaat memandang dia sebagai pribadi yang lemah, gak punya power. Tetapi dia meyakini bahwa kekuatan dan kemampuan untuknya melayani selama ini, dan bagaimana jemaat bisa bertumbuh dan mengenal Kristus, itu berasal dari Allah. Selanjutnya di dalam ayat yang kelima, ini suatu penegasan, bagian yang paling tegas yang Paulus sampaikan.
menghadapi orang-orang yang menuduhnya tidak berasal dari Tuhan, atau orang-orang yang sering mengujinya, Paulus menjawab dengan suatu ketegasan. Ujilah dirimu, selidikilah dirimu. Sudahkah tegak di dalam iman? Benarkah Kristus ada di dalam dirimu? Jadi penting sekali apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat supaya mereka melihat diri mereka dan tidak terlalu banyak untuk menilai atau menguji Paulus, dia rasul atau bukan. Tetapi Paulus mengajak jemaat untuk melihat dan kembali mengintrospeksi diri untuk menjadi pengikut Kristus. Tidak cukup hanya menjadi Kristen, tidak cukup hanya mereka menerima karunia macam-macam di dalam kehidupan bersama. Tetapi lebih daripada itu mereka harus yakin akan kepastian keselamatan yang mereka terima. Bahkan di masa kini. Jadi bukan hanya sebatas di masa mendatang. Saudara-saudara, ini juga menjadi suatu pelajaran bagi kita. Bahwa keyakinan iman kepada Kristus, sekalipun mungkin kita sudah Kristen dari sejak lahir. Atau sudah sangat rajin di dalam pelayanan. Tetapi keyakinan iman itu perlu bahkan harus diuji. Sehingga itu pun yang Paulus sampaikan. Imanmu itu harus diuji. Betul-betul tegak gak di dalam Kristus? Betul-betul Kristus ada di dalammu atau tidak? Gitu. Jangan sampai menjadi Kristen, memiliki banyak karunia, tetapi nyatanya tidak kuat di dalam iman. Sehingga yang ingin sebenarnya Paulus juga sampaikan, jauh lebih penting menyelidiki diri, mengintrospeksi diri daripada menyelidiki orang lain. Bukti dari suatu ketahanan uji adalah ketika ia tetap kuat di dalam iman sekalipun ia diombang-ambingkan oleh berbagai persoalan hidup. Bukti dari ketahanan uji adalah Yesus tetap ada di dalam dia yang tercermin dari sikap hidup yang benar dan keteladanan akan Kristus. Lalu yang terakhir, Paulus menyampaikan harapan dan doanya kepada jemaat di Korintus. Harapan dan doanya itu adalah supaya jemaat tahan uji di dalam iman, maksudnya mereka tetap kuat. Supaya jemaat rajin atau tekun di dalam berbuat baik, bukan hanya kepada Paulus tetapi kepada semua orang. Supaya jemaat setia hidup di dalam kebenaran, yaitu hidup di dalam Kristus. Sehingga jemaat mengalami kesempurnaan. Alasan yang kuat di balik harapan dan doa Paulus bukan supaya Paulus nampak tahan uji gitu. Jadi jemaat berbuat baik supaya nampak Paulus tahan uji, tidak. Tetapi memang supaya umat sendiri yang tetap kuat di dalam keyakinan iman percayanya kepada Kristus dan merasakan hidup bersama-sama dengan Dia sampai akhirnya mereka mencapai kesempurnaan iman. Saudara-saudara, kalau kita lihat Paulus sebagai seorang gembala jemaat pada waktu itu, dianggap rendah oleh orang yang dilayani. It's okay, dia gak masalah. Paulus rela dianggap lemah oleh orang-orang yang dilayani asal jemaat mau bertumbuh. Dia pun menyadari bahwa ia lemah tetapi kekuatan itu berasal dari Allah. Dan ia juga ingin jemaat yang dilayani juga bertumbuh dan kuat di dalam iman. Paulus sendiri sudah membuktikan tanpa harus dibicarakan tentang bagaimana ketahanannya dalam menghadapi berbagai ujian. Kita sudah melihat bagaimana ia kuat di dalam iman dan Kristus hidup di dalam dia. Sekalipun ia dalam penjara, sekalipun ia di luar, sekalipun ia diterima, ditolak. Tetapi ia tetap kuat, tetap melakukan tugas tanggung jawabnya sebagai pemberita Injil. Saudara-saudara, dari apa yang Paulus sampaikan bagi kita juga malam hari ini, mari kita renungkan kembali. Apakah saya sudah cukup kuat di dalam iman? Apakah Yesus Kristus benar-benar hidup di dalam saya dan saya di dalam Dia? Sudahkah kita melakukan kebaikan dan hidup benar sebagai wujud keteladanan akan Dia? Pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi rema di dalam kehidupan kita yang selalu akan kita renungkan. Dan juga dengan setia kita kerjakan.
Yang terakhir saudara-saudara, saya mengajak kita untuk mengambil beberapa pelajaran dari firman Tuhan yang sudah kita renungkan hari ini. Yang pertama, ketika ada orang yang meragukanmu, jangan tawar hati. Tetap kerjakan apa yang menjadi bagian kita di dalam tanggung jawab yang penuh kepada Tuhan. Paulus sekalipun diragukan kerasulannya oleh jemaat, tetapi ia enggak ngambul gitu ya. Ia juga tidak berbalik dari pelayanan yang dilakukan. Dia tidak membenci jemaat di Korintus, tetapi ia tetap melakukan bagiannya. Sehingga Tuhan juga bekerja melakukan bagiannya untuk pertumbuhan jemaat. Jadi kalau ada orang-orang yang meragukan iman kita, ada orang-orang yang meragukan kemampuan kita, itu urusannya. Jangan tawar hati. Lakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh. Lalu yang kedua, jauh lebih baik mengoreksi diri daripada mengoreksi orang lain. Kadang kita suka untuk mengoreksi orang lain tanpa diminta. Kalau diminta untuk mengoreksi okelah gitu ya. Kalau memberi masukan okelah. Tetapi dari hal ini kita melihat supaya kita belajar untuk mengoreksi diri, menyelidiki diri. Tadi pujian yang luar biasa, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus? Atau jangan-jangan kita hanya mengaku mengasihi Yesus tetapi nyatanya kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Dia. Coba kita lihat diri kita. Mengoreksi diri akan membuat kita mengerti dan tahu apa kekurangan kita sehingga kita juga tahu bagaimana harus memperbaiki. Dengan mengoreksi orang lain, kita akan terjerumus di dalam dosa penghakiman, menghakimi orang lain. Tetapi sebaliknya dengan mengoreksi diri, kita akan tahu apakah saya ini termasuk tahan uji atau masih lemah. Sehingga sangat perlu untuk kita mengoreksi diri dan menyelidiki diri secara jujur. Mengakui segala kelemahan dan kekurangan kita. Lalu dengan bijaksana mau memperbaiki diri. Sehingga betul-betul kehidupan kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Lalu yang terakhir. Jangan puas hanya dengan menjadi Kristen. Agama tidak pernah menyelamatkan. Jangan puas hanya menjadi Kristen, tetapi harus mengalami hidup bersama dengan Kristus. Hidup bersama dengan Kristus itu seperti apa sih? Kita mengalami Dia di dalam kita, kita di dalam Dia. Jauh dari kekhawatiran, sungut-sungut, hal-hal yang buruk lainnya, tetapi hidup di dalam keteladanan. Yakin bahwa keselamatan yang kita terima dari Kristus itu adalah keselamatan yang hanya karena anugerahnya. Sehingga apapun masalah yang kita hadapi, itu menjadi proses ujian iman, penempaan iman. Sehingga kita menjadi tahan uji. Jadi saudara-saudara jangan takut ketika iman kita diuji. Karena sesungguhnya ketika kita melewati ujian itu dan kita melewatinya di dalam kemenangan, maka kita adalah pribadi yang tahan uji. Selamat menyelidiki diri, selamat menjalani kehidupan bersama dengan Kristus di tengah berbagai tantangan yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh sejenak. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan karena berkat jasmani dan rohani selalu Ia limpahkan atas kehidupan kita. Di dalam persembahan ini kita akan memberi dengan sukacita, dikumpulkan di rumah masing-masing. Kita akan iringi dengan Kidung Jemaat 393 ayat 1 dan 3. Tuhan betapa banyaknya. Is
Saudara-saudara, kita akan menaikkan doa persembahan, juga kita akan bersyafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang selalu menyatakan kebaikan demi kebaikan dalam hidup kami. Allah yang melimpahkan berkat bahkan yang tak mampu untuk kami menghitungnya. Kami menaikkan rasa syukur kami kepadamu ya Allah, melalui persembahan yang kami kumpulkan di keluarga masing-masing. Tuhan berkenan menguduskan dan memberkati persembahan ini. Dan ajarlah kami Bapa untuk memberi diri dan hidup kami sepenuhnya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Segala berkat yang masih Tuhan persiapkan bagi kami, yang juga telah Engkau berikan bagi setiap keluarga, Tuhan beri kami hikmat untuk dapat mengelolanya dengan bijaksana. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang sungguh menguatkan kami malam hari ini. Mengingatkan kami kembali akan pentingnya untuk menyelidiki diri. Supaya dengan nyata kami boleh melihat Tuhan bahwa kami betul-betul tahan uji. Di dalam iman yang kuat kepada Kristus. Tolong mampukan kami Bapa. Kami sadar bahwa ada banyak tantangan ujian iman yang kami lalui. Dan yang akan kami hadapi ke depan. Biarlah Tuhan senantiasa mendampingi dan mendopang kami, sehingga kami tetap berdiri tegak di dalam iman percaya kepada Kristus dan tidak digoyahkan oleh hal-hal apapun di dunia ini. Biarlah firman yang kami terima malam hari ini Bapa boleh memberkati seluruh jemaat dan menguatkan iman kami di dalam hidup bersama dengan Engkau. Ya Allah Bapa di surga, hari ini kami menaikkan syafaat bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami menyerahkan pemerintahan kami dari pusat hingga ke daerah. Biarlah roh hikmat yang datangnya daripadamu melingkupi mereka. Sehingga di dalam kebijaksanaan mereka memimpin negeri ini. Juga di dalam situasi pandemi COVID-19 yang belum juga selesai sampai sekarang Tuhan. Biarlah Engkau yang terus menolong dan memampukan kami. Memberi kami pengharapan bahwa semua ini akan berakhir. Vaksinasi secara global yang mulai dilakukan Tuhan, Engkau yang memberkati. Biarlah ini menjadi cara yang berasal dari Engkau untuk dapat memulihkan dan memelihara kehidupan kami. Demikian juga kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan seluruh dunia yang juga berada di dalam masa sengsara. Tuhan kiranya Engkau berkenan semakin melawat kami dan menyadarkan kami akan karya pengorbanan yang Engkau kerjakan. Supaya kami betul-betul tetap hidup kuat di dalam iman percaya kepada Kristus. Dan juga dengan keyakinan pada keselamatan kekal yang Tuhan nyatakan bagi kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu Efrata Buduk. Di dalam pelayanan-pelayanan yang kami lakukan, khususnya dalam masa pandemi ini kami lakukan secara online. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu, petugas live streaming, multimedia, pemain musik, pemandu pujian, para majelis, guru sekolah minggu, pengurus-pengurus di bidang dan kategorial, siapapun yang memberi diri di dalam pelayanan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami semua, sehingga apa yang kami lakukan, bagian yang kami kerjakan, semua itu mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau memberkati setiap pelayanan-pelayanan kami ke depan Bapa, yang tidak tahu sampai kapan kami akan lakukan secara online. Tetapi Bapa, biarlah Engkau memberi kami sukacita dan damai sejahtera yang melimpah. Lebih-lebih di setiap keluarga, mezbah-Mu boleh dibangun. Dan keluarga-keluarga boleh dipulihkan. Oleh karena Engkau hadir membawa damai sejahtera di dalamnya. Bapa, kami berdoa untuk berbagai pergumulan jemaat. Kami berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk Mama Lucy yang dalam kondisi sakit panas. Juga untuk saudara-saudara kami yang masih di dalam masa karantina, untuk Gede Yoga dan juga Bapak Yoga Prima Setia yang juga sedang karantina di Jakarta. Tuhan, kiranya Engkau melawat mereka, saudara-saudara kami ini, dan memulihkan keadaan mereka. Tuhan, memberi penghiburan, kekuatan kepada mereka untuk bisa sembuh. Juga keluarga mereka Tuhan yang jaga dan lindungi.
Kami berdoa untuk pemulihan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Opa Marcel yang sudah boleh pulang dari rumah sakit dan dilanjutkan dirawat di rumah. Juga untuk Ibu Tuayu Eka yang sudah mulai dalam pemulihan yang dari Engkau. Juga kami berdoa untuk Bapak Gede Puryatna, untuk Bapak Arsalius, untuk Bapak Made Armante, untuk Bapak Yoga, dan saudara-saudara kami yang lain Tuhan, yang juga di dalam masa pemulihan. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan mereka semua Bapa, dan kami yakin bahwa kesembuhan yang sempurna Tuhan akan nyatakan bagi mereka. Biarlah pengharapan demi pengharapan Tuhan tambahkan sehingga mereka boleh sabar di dalam menanti kesembuhan yang datangnya daripada-Mu. Bapa, kami berdoa untuk segala pergumulan kami di keluarga, juga di dalam hari-hari kami menjalani hidup, situasi ekonomi yang semakin sulit. Bapa, biarlah Engkau yang melawat kami dengan cara-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh tercukupkan dengan segala yang kami perlukan. Ajar kami juga untuk bisa berbagi satu dengan yang lain, melihat saudara-saudara kami yang memerlukan dan tergerak untuk menolong mereka. Kami berdoa untuk anak-anak kami di dalam masa pendidikan. Tuhan juga berkenan mendampingi mereka di dalam studi secara daring yang masih mereka lakukan. Engkau memberi mereka kesabaran dan ketekunan, sehingga ketekunan mereka juga akan membuahkan hasil yang baik. Tuhan juga berkati anak-anak muda kami di dalam masa muda, di dalam pergaulan, di dalam pergumulan pasangan hidup, pekerjaan, studi. Tuhan juga kiranya berkenan melawat mereka di dalam kasih-Mu. Kami berdoa untuk setiap orang tua di dalam tanggung jawab kami, baik di keluarga, di masyarakat, di tempat bekerja, di dalam pelayanan dimanapun Tuhan. Biarlah Engkau menolong dan memampukan kami untuk dapat setia melakukan setiap bagian kami. Kami berdoa untuk para orang tua kami yang sudah lanjut usia, warga senior yang kami kasihi. Tuhan juga kiranya berkenan memberi mereka selalu sukacita dan damai sejahtera. Sekalipun mereka harus di rumah saja, biarlah Tuhan tetap memberi mereka penghiburan. Lebih-lebih dalam kondisi fisik mereka yang lemah karena sudah tua, tetapi iman percaya mereka kiranya selalu dikuatkan. Bapa, kami membawa berbagai pergumulan-pergumulan lain ke dalam tangan-Mu yang sedang jemaat-Mu hadapi. Berkenanlah Engkau mampir dalam kehidupan umat-Mu dan menjawab setiap doa-doa yang mereka naikkan. Inilah doa permohonan dan syukur kami yang jauh dari sempurna, ya Allah. Kami menaikkan semua doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita akan menutup ibadah rumah tangga malam hari ini dengan bersama-sama kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 388 ayat 1 dan 3. Selamat di tangan Yesus. Aku bahagia.
Saudara-saudara, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan memohon berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Ibadah malam hari ini sudah selesai. Untuk pengumuman diingatkan hari Minggu kita akan ibadah Minggu seperti biasa, live streaming jam 8 pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.